Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Keris Naga Sasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, rombongan Gajah Soro telah tiba di Pamingit, disongsong oleh dua orang pengawal prajurit Pamingit. Mereka mengarahkan rombongan ke sebuah banjar desa. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Matahari telah tenggelam di balik bukit. Dari kejauhan nampak nyalapi pelita memancar dari lubang pintu. Itulah banjar desa yang masih separuh tegak, kata orang yang menjemput rombongan itu. Sekali lagi terdengar wulungan menggeram. Ia sendirilah yang memimpin pembangunan banjar desa itu dahulu. Demikianlah akhirnya rombongan itu masuki halaman banjar desa. Ketika mereka yang ada di dalam banjar desa itu mengetahui kedatangan rombongan, segera mereka pun menyambutnya. Yang pertama-tama melampaui telundak pintu adalah seorang tua yang bertubuh kecil, Ki Ageng Soro Dipoyono. Ia terkejut ketika di dalam gelap dilihatnya sebuah rombongan yang agak besar. Kepada wulungan yang berada di paling depan, orang tua itu berkata, "Rombonganmu menjadi besar, Wulungan." "Sebuah oleh-oleh yang tak terduga, Ki Ageng," jawab Wulungan. Ki Ageng Soro Dipoyono mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak perlu bertanya untuk kedua kalinya, sebab segera Ki Ageng Gajah Soro melompat turun dari kudanya, langsung meloncat sujud di kaki ayahnya. "Kok?" desis orang tua itu. Betapa ia terkejut dan betapa darahnya serasa mengalir semakin cepat. "Gajah Soro, ayah," jawab Gajah Soro. Orang tua itu menggerak. Diangkatnya wajahnya menengadah ke langit. Terasa sesuatu di pelupuk matanya. "Kau telah diperkenankan pulang kembali?" tanya ayah yang bahagia itu. "Ya ayah," jawab Gajah Soro. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Dalam keremangan ujung malam, dilihatnya dua orang gadis dan dua orang asing dalam rombongan itu. Menilik pakaiannya, kedua orang asing itu agaknya dua orang yang datang dari Demak. Karena itu Ki Ageng Soro Dipoyono menyapanya dengan hormat. "Adakah anak mas berdua datang bersama-sama dengan anakku Gajah Soro?" Paningron dan Gajah Halit yang juga sudah turun dari kudanya seperti yang lain membalas hormat bersama-sama. Kemudian terdengar Gajah Halit menjawab, "Benar Ki Ageng, kami datang bersama-sama dengan Kakang Gajah Soro." Ki Ageng Soro Dipoyono mengernyitkan alisnya. Timbullah seleret kebimbangan dalam hatinya. Apakah anaknya Gajah Soro masih perlu diawasi? Namun tak sepatah kata pun pertanyaan yang melontar dari mulutnya. Yang kemudian dilakukan oleh orang tua itu adalah mempersilahkan tamu-tamunya masuk ke dalam banjar desa yang telah tidak utuh lagi itu. Maka duduklah mereka berdesak-desakan di dalam ruangan yang sempit. Ki Ageng Soro Dipoyono dengan beberapa orang Pamingit bersama-sama dengan tamu-tamu mereka. Roro Wili sejak kedatangannya sebenarnya ingin melihat apakah kakeknya benar-benar berada di Pamingit. Namun orang tua itu belum dilihatnya berada di antara mereka. Setelah mengucapkan selamat datang, maka berkata Ki Ageng Soro Dipoyono, "Ruangan ini kami pergunakan untuk sementara. Rumah-rumah yang lain telah musnah dimakan api. Karena itulah maka kami terpaksa berpencaran. Kami menempati pondok-pondok yang tersebar. Kami baru memberitahukan kepada sahabat-sahabat
bahwa anak Mas Maisojenar, anak Mas Kebu Kanigoro, bahkan Gajah Suro dan tamu-tamu kami yang lain telah datang. Kalau mereka bersama-sama kemari akan sesaklah ruangan sempit ini. Juga Lembu Suro dan pimpinan-pimpinan Laskar Banyu Biru telah kami panggil. Dan apa yang dikatakan oleh Ki Ageng Suro Dipoyono itu ternyata terbukti kemudian. Terdengarlah dari beberapa jurusan suara langkah tergesa-gesa. Beberapa orang datang berturut-turut dan berdesak-desaan di muka pintu. Mereka adalah orang-orang Banyu Biru, diantaranya nampak Bantaran, Panjawi, Jaladri, Sendang Papat, dan yang lain-lain. Mereka hampir tidak percaya ketika seseorang mengatakan kepada mereka bahwa bersama-sama dengan Maisojenar dan Aryo Saloka telah datang pula Ki Ageng Gajah Suro. Agaknya Ki Ageng Gajah Suro tanggap pada keadaan. Ia tidak bisa mempersilahkan mereka masuk karena ruangannya sempit. Karena itu segera ia berdiri dan melangkah ke pintu. Orang-orang Banyu Biru itu rasa-rasanya seperti sedang bermimpi. Ketika mereka melihat Ki Ageng Suro benar-benar berdiri di hadapannya, ketika kemudian mereka tersadar, berebutlah mereka mengulurkan kedua tangan mereka untuk menyambut salam kepada kepala daerah perdikan mereka yang mereka kasihi. Mereka menyambut tangan Ki Ageng Gajah Suro dengan penuh gairah, seolah-olah tidak mau melepaskannya lagi. Ki Ageng Gajah Suro pun menjadi terharu melihat kesetiaan anak buahnya. Sesaat kemudian terdengarlah suara para pemimpin Laskar Banyu Biru itu seperti 1000 burung bersama-sama berkicau, berebut dahulu bertanya tentang 1001 macam persoalan dan pengalaman Ki Ageng Gajah Suro. Sambil tersenyum, Ki Ageng Gajah Suro menjawab, "Ceritaku akan panjang sekali. Besok sajalah aku ceritakan kepada kalian. Yang pasti bagi kalian sekarang bahwa aku telah tiba kembali dengan selamat di hadapan kalian. Tanpa cacat dan tanpa cedera, aku datang seperti saat aku pergi." Beberapa orang Banyu Biru itu belum puas mendengar jawaban yang hanya terlalu pendek. Mereka masih ingin mendengar uraian Ki Ageng Gajah Suro tentang dirinya lebih panjang lagi. Tetapi sekali lagi sambil tersenyum, Ki Ageng Gajah Suro berkata, "Kalau kalian sedang haus sekali, janganlah minum terlalu banyak. Kalau kalian lagi lapar sekali, janganlah makan terlalu banyak." Terdengar mereka bergumam. Tapi akhirnya mereka pun sadar bahwa Ki Ageng Gajah Suro tak akan dapat bercerita dalam keadaan yang demikian. "Duduklah dahulu," Ki Ageng Gajah Suro meneruskan. "Di halaman atau di emper-emper Banjar ini, nanti malam kita bisa menghabiskan waktu kita sambil berbicara tentang apa saja." Kemudian orang-orang Banyu Biru itu pun meninggalkan pintu itu. Mereka bertebaran di halaman, duduk di bawah pepohonan, di akar-akar kayu dan di batu-batu. Sibuklah mereka dengan cerita mereka masing-masing tentang Ki Ageng Gajah Suro. Mereka mencoba menebak-nebak dan mereka-reka apakah yang kiranya telah terjadi dengan kepala daerah perdikan mereka. Masih saat Ki Ageng Gajah Suro berdiri di muka pintu, ia melihat anak buahnya duduk bertebaran di halaman. Di dalam ruangan Banjar terdengar percakapan yang riuh. Sesekali Ki Ageng Gajah Suro melemparkan pandangannya ke langit. Awan yang tipis mengalir diembus angin yang lembut. Bintang-bintang menjadi suram disaput oleh selapis mendung. "Mudah-mudahan tidak turun hujan," gumam Gajah Suro. "Kalau terjadi demikian, alangkah susahnya. Apalagi di pondok-pondok yang kecil yang ditempati bersama 5-6 keluarga beserta anaknya." Tiba-tiba gumam Ki Ageng Gajah Suro terhenti ketika dilihatnya sosok tubuh perlahan-lahan mendatangi Banjar itu. Sosok tubuh yang tinggi besar, berdada bidang, hampir seperti dirinya. Ia melihat bahwa orang yang mendatanginya itu agak ragu. Sekali-kali langkahnya terhenti, tetapi kemudian dilanjutkannya. Gajah Suro mengangkat dahinya. Terbayanglah apa yang selama ini dialami.
Meskipun ia mendapat perlakuan yang baik, namun sangat terbatas. Ia sudah tahu seluruhnya peran apakah yang dilakukan oleh adiknya, Ki Ageng Lembusura, dan yang datang dengan ragu-ragu itu adalah adiknya. Adiknya yang dengan sengaja pernah menjerumuskannya ke dalam suatu keadaan yang sulit. Ia tahu betul bahwa adiknya itu bernafsu untuk memiliki kekuasaan yang lengkap, seperti apa yang pernah dimiliki oleh ayahnya, Ki Ageng Suradipoyono. Wajah Ki Ageng Gajah Suro menjadi tegang sekali ketika langkah Ki Ageng Lembusura terhenti. Hanya beberapa langkah di hadapannya, keduanya tegak seperti dua patung yang hampir serupa, gagah, tegap, dan kokoh. Orang-orang Pamingit dan Banyu Biru yang melihat peristiwa itu menjadi tegang pula. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang seharusnya mereka lakukan. Suara di dalam banjar desa yang tinggal separuh itu masih riuh. Terdengar suara Gajah Alit seperti air yang mengalir, diselingi oleh gelak tertawanya yang menonjol daripada suara orang-orang lain. Nadanya tinggi agak sumbang, adalah pembawaannya sejak anak-anak. Apabila ia menjadi seorang priang dan senang berkelakar dalam keadaan apapun. Paningron, Maisodenar, dan Kebu Kanigoro hanya kadang-kadang saja terdengar tertawanya menyentak. Dang Aryo Saloko dan Roro Wilis nampak hanya tersenyum-senyum, tertawa terkekeh-kekeh. Apalagi ketika sekali lagi Gajah Alit menyinggung tentang Gajah Suro selama di Demak. Widuri yang duduk bertentangan dengan lubang pintu tidak begitu tertarik pada cerita Gajah Alit. Hanya kadang-kadang saja tertawa nyaring, tetapi bukan karena ia mendengar cerita Gajah Alit yang lucu, tetapi justru ia tertawa karena bagaimana Senopati Demak yang bulat pendek itu tertawa. Tapi tiba-tiba Widuri pun menjadi bersungguh-sungguh ketika ia melihat Ki Ageng Gajah Suro merenggangkan kakinya. Sebagai seorang gadis yang terlatih dalam tata gerak bela diri, ia melihat bahwa ada sesuatu di antara renggang kaki Gajah Suro, juga sepasang kaki yang renggang. Cepat-cepat Widuri menggamit tangan ayahnya sambil berbisik, "Ayah, kenapa dengan paman Gajah Suro?" Kebu Kanigoro segera memaklumi ia dapat melihat lewat samping kaki Gajah Suro. Di dalam gelap dilihatnya seorang yang sudah dikenalnya, Ki Ageng Lembusura. Pertemuan itu menjadi terganggu. Semua melihat perubahan wajah Widuri dan Kebu Kanigoro. Dengan cemas Ki Ageng Suradipoyono bertanya, "Ada apa, Nak Mas?" "Putra Ki Ageng yang muda telah datang," jawab Kebu Kanigoro. Segera orang tua itu menangkap sasmito tamunya. Cepat ia melompat berdiri dan langsung melangkah keluar pintu. Hampir saja ia melanggar Ki Ageng Gajah Suro yang masih berdiri membelakangi pintu. "Lembusura," kata orang tua itu, "inilah kakakmu yang sudah lama kau tunggu." Kata-kata orang tua itu benar-benar berpengaruh di dada Lembusura. Benarnya ia pun sama sekali tak bermaksud apa-apa. Ketika ia sedang berbaring di bali-bali dalam pondoknya, berlepas baju karena udara yang panas, datanglah utusan ayahnya memberitahukan kedatangan kakaknya. Mendadak terasa tubuhnya gemetar dan dengan serta-merta timbullah keinginannya untuk memeluk kaki saudara tua yang pernah disengsarakannya itu untuk minta maaf. Lembusura segera meloncat menyambar bajunya dan sambil berjalan tergesa-gesa, ia mengenakan baju itu di sepanjang jalan sambil berteriak, "Cari Sawung Sariti, beritahukan kepadanya bahwa aku menghadap Kakang Gajah Suro untuk menyerahkan segala kesalahan." Tapi ketika ia sampai di halaman banjar desa itu dan melihat bayangan kakaknya berdiri di muka pintu seperti sikap seekor gajah yang sedang marah, ia menjadi ragu-ragu apakah kakaknya nanti tidak tiba-tiba saja memukul kepalanya selagi ia sedang memeluk kakinya. Apakah ia masih berhak memanggil orang yang berada di muka pintu itu dengan sebutan kakang? Karena keraguan-raguannya itu dan karena kesadaran diri akan kesalahannya yang bertimbun-timbun, ia beberapa kali
terhenti, bahkan yang terakhir kurang berapa langkah lagi. Ia sudah tidak dapat lagi memaksa dirinya untuk maju. Bahkan tiba-tiba ia melihat ketegangan sikap kakaknya. Dan tanpa sadar, ia pun menarik kakinya merenggang. Tiba-tiba muncul ayahnya dan bersamaan dengan itu, kembali pula lah pikirannya yang jernih. Ia datang untuk minta maaf pada kakaknya. Apakah kakaknya akan memaafkannya atau tidak? Bukan soalnya. Apakah kakaknya akan memukul hancur kepalanya dengan lebur sekedip? Juga bukan soal. Karena itu sekali lagi ia memaksa diri mengusir ketakutannya untuk melihat kesalahan dirinya sendiri. Dengan langkah yang gemetar, Lembu Soro mendekati Gajah Soro. Tetapi ia tidak berjongkok dan meluk kaki kakaknya. Yang dilakukan hanyalah mengulurkan kedua tangannya sambil membungkukkan punggungnya dalam-dalam. Dari mulutnya keluarlah suaranya berdesir lambat, "Kakang Gajah Soro." Gajah Soro masih berdiri tegang. Di belakangnya di mulut pintu telah berdiri beberapa orang berdesak-desaan. Maiso Jenar, Kebu Kanigoro, Paningron, dan Gajah Alit. Terasa sesuatu bergolak di dadanya. Sebagai manusia biasa, sulitlah baginya untuk melenyapkan segala kenangan pahit yang harus ditelannya. Semuanya itu adalah akibat dari perbuatan adiknya itu. Ki Ageng Soro Dipoyono melihat pergolakan di hati anaknya yang tua. Ia pun bisa mengerti betapa pedih hatinya selama ini, namun bagaimanapun juga keduanya adalah anaknya. Apalagi pada saat terakhir Lembu Soro telah menemukan kembali jalan kebenaran. Karena itu ia berkata, "Adikmu telah lama menunggumu." Dalam limpahan kasih keluarga Pangrantunan, ia telah menemukan titik-titik terang dalam hidupnya. Gajah Soro menahan napasnya, perlahan-lahan tangan kanannya bergerak. Akhirnya dengan hati kosong disambutnya tangan adiknya. Tapi ia terkejut ketika Lembu Soro tidak saja menggenggam tangannya, tetapi diciumnya dan dibasahinya dengan air mata. Dada Gajah Soro pun bergetar, darahnya yang terasa menggelegak sampai ke lehernya oleh perasaan marah, dendam dan muak yang meluap-luap ketika melihat adiknya itu kini perlahan-lahan mengendap kembali ke dalam hatinya. Ki Ageng Lembu Soro seorang laki-laki yang tak mengenal takut, seorang laki-laki yang bergagayuan setinggi awan, yang berkelana di langit biru, yang karenanya telah melupakan tata suku Sito, bahkan telah melupakan kulit daging sendiri. Kini seperti kanak-kanak yang kehilangan barang mainannya, menitikkan air mata sambil menggenggam tangan kakaknya. Ki Ageng Soro pun runtuhlah hatinya, dikenangkannya pada masa kanak-kanak mereka. Pada masa-masa mereka sering bertengkar dan berkelahi berebut barang mainan. Kalau Gajah Soro sedang asik membuat mainan dari kayu atau dari bambu, kemudian datang Lembu Soro yang kecil merebutnya. Kadang-kadang Gajah Soro yang belum puas menikmati mainannya pun menjadi marah dan berusaha merebut permainan itu. Tetapi Lembu Soro mempertahankan dengan tangisnya. Kalau demikian akhirnya runtuhlah pertahanan hati Gajah Soro. Ia tidak akan meminta permainan itu kembali. Seperti saat ini, pada saat-saat yang demikian itulah letak kelemahan Gajah Soro. Kelemahan yang dimiliki sejak masa kanak-kanaknya, sejak ia harus bekerja keras membantu ayah bundanya membangun tanah perdikan Pangrantunan. Seandainya saat ini pun tiba-tiba Lembu Soro berkata, "Kakang, aku iri hati melihat kemukten banyu biru. Aku ingin untuk ikut menikmatinya. Betapa rinduku pada suatu masa yang gemilang dari perjalanan hidupku, dengan memiliki daerah bekas tanah perdikan Pangrantunan seutuhnya." Seandainya demikian, maka Gajah Soro pasti akan hancur dengan sendiri. Pastilah dengan gemetar ia berkata, "Terserahlah Lembu Soro." Tetapi seandainya Lembu Soro datang kepadanya dengan tangan bertolak pinggang, menuding di depan hidungnya sambil berteriak, "Minggat kau Kakang Gajah Soro, banyu biru adalah milikku." Seandainya demikian, maka pasti akan menengadahkan wajahnya dan akan dijawabnya dengan lantang,
marilah Lembu Soro lampaui mayatku dahulu. Tetapi yang terjadi bukanlah demikian. Lembu Soro tidak menangis untuk minta Kamukten Banyu Biru, dan Lembu Soro tidak bertolak pinggang untuk menantang kakak kandungnya sendiri. Baru saja dalam saat yang pendek dialami betapa pahitnya daerah Pamingit yang dilanda oleh arus peperangan. Betapa pedih hati Lembu Soro melihat api yang menelan rumah-rumah dan banjar-banjar desa. Mendengar pekik tangis perempuan dan anak-anak yang berusaha untuk memperpanjang hidupnya. Betapa ngeri perasaan anak-anak melihat darah yang bercucuran, dan betapa tertekan jiwanya melihat ayahnya diseret ke jalan-jalan. Tetapi peperangan itu sendiri terasa menjadi sahabat yang paling karib dari manusia. Setiap kali akan datang kembali mengunjungi sahabatnya. Kalau tidak, maka sahabatnya itulah yang bertingkah mengundangnya. Ternyata dalam sejarah hidup manusia yang ditulis di lontar-lontar kitab-kitab hidung dan di lontar-lontar yang lain, selalu akan berulang kembali kata-kata perang, perang, perang. Meskipun setiap mulut akan mengutuknya sebagai hantu yang paling menakutkan, tapi seperti juga kasih yang selalu dirindukan. Tidak saja negara-negara besar di Nusantara sendiri yang timbul dan tenggelam setelah pecah perang-perang besar, seperti Mataram Lama, Jenggolo, Kediri, Pejajaran, Majapahit, dan bahkan cerita-cerita yang dibawa oleh para perantau, para pelaut dan pedagang asing di pantai Nusantara. Negara-negara Parangake, Ngerum, negara-negara Cina dan Jepang yang berebut pengaruh selalu diakhiri oleh tangis para janda dan anak-anak, karena suami dan ayah mereka lenyap dengan mengerikan sekali dalam kebiadaban api peperangan. Dan peperangan yang paling terkutuk yang selalu terjadi di bumi Nusantara sejak masa-masa pemerintahan Sinduk di Mataram Lama, Joyoboyo dan Joyosobo, sampai pada masa-masa pemerintahan Tumapel, Kediri, dan seterusnya. Pecahnya Mojopahit adalah karena perang saudara. Pemberontakan Paregreg dan sebagainya adalah permulaan dari kemunduran Majapahit. Karena itulah didasari pada kesadaran yang demikian, setelah kepalanya sendiri hampir terbentur hancur, Lembu Soro sempat melihat dalam dirinya, ia tidak mau mengalami nasib yang demikian. Kehancuran mutlak atas Pamingit dan Banyu Biru yang membelit dirinya kini adalah penyesalan. Penyesalan yang menghujam ke dalam jantung kalbunya, dan ia belum terlambat. Gajah Soro pun kemudian telah bersiap sebagai seorang kakak yang baik. Sambil menepuk bahu adiknya, ia berkata perlahan-lahan, "Masuklah Lembu Soro,